Sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tidak begitu saja, akan tetapi melalui proses yang membutuhkan keberanian dari para pahlawan untuk mewujudkannya dalam Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertukuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak. Dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Lindas, Jakarta.
tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan khidmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya. Demi menyelamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi, Indonesia telah merdeka. Nah, begitulah sejarah singkat terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Dan setelah merdeka, maka para tokoh saat itu membentuk yang namanya persiapan untuk sebuah negara. Jadi ada 4 persiapan yang dibentuk, yaitu 1. Membentuk keamanan, 2. Membentuk ekonomi, yang ketiga membentuk pemerintahan, yang keempat membentuk hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di awal kemerdekaan, bangsa Indonesia hanya terdiri dari 8 provinsi saja. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sulawesi, yang kelima Sumatera, yang keenam Borneo, yang ketujuh Sunda Kecil, dan yang kedelapan Maluku. Nah, pada saat itu Indonesia masih saja belum bisa membentuk yang namanya integrasi. Pada saat itu, pemberontakan yang didasarkan oleh ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan G30 SPKI. Nah, ketiga gerakan tersebut adalah gerakan yang memberontak pada negara dengan tujuan ingin mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi yang mereka inginkan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara masyarakat Indonesia pada saat itu. Pemberontakan yang kedua didasari oleh kepentingan. Gerakan tersebut adalah Gerakan Andi Aziz, Gerakan Republik Maluku Selatan, dan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA. Nah, ketiga gerakan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan. Contohnya Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan ini mereka punya kepentingan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk ancaman disintegrasi bagi negara pada saat itu. Yang ketiga, pemberontakan ini didasari oleh sistem pemerintahan.
Ada beberapa kelompok atau etnis yang merasa bahwa pemerintah tidak adil untuk setiap daerah, sehingga terjadinya pemberontakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Pemberontakan yang ketiga itu berdasarkan sistem pemerintahan, yaitu PRRI dan Permesta. Nah, itulah 3 pemberontakan yang didasari oleh karena perbedaan pendapat yang terjadi di berbagai kalangan. Dan ini menjadi sebuah tantangan terbesar bagi negara pada saat itu. Apalagi pada saat itu, bangsa Indonesia baru saja merdeka. Dan setelah melalui berbagai macam pergolakan daerah dan disintegrasi yang membuat pertumpahan darah dan perpecahan di antara golongan masyarakat, akhirnya pada saat itu muncul kesadaran dari tokoh persatuan untuk membentuk integrasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tokoh persatuan yang pada saat itu ingin membentuk integrasi adalah Papua. Bahkan mereka sendiri menyebutnya dengan irian, yaitu ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Anti-Nederland artinya mereka ikut membela Indonesia dari jajahan Belanda. Padahal pada saat itu Papua belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Terakhir, munculnya tokoh pejuang dari para wanita. Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini menjadi sosok pejuang wanita yang mengajarkan para wanita Indonesia untuk belajar agar tidak menjadi bulan-bulanan para penjajah. Sebagai generasi muda, sudah semestinya bagi kita untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai sesuatu yang amat bermakna. Jangan hanya jadikan kemerdekaan ini sebagai simbol atau hanya perayaan kemerdekaan saja, tetapi jadikanlah kemerdekaan ini sebagai peringatan untuk kita bersama. Untuk kemerdekaan ini adalah bentuk hadiah yang diberikan oleh para pahlawan untuk kita, dan mereka mewariskan kemerdekaan ini untuk dijaga. Dan sebagai generasi bangsa, semestinya kita bisa memaknai arti dari kemerdekaan dengan memperbanyak wawasan. Sehingga ketika kita memiliki wawasan yang banyak dan pendidikan yang tinggi, maka kita bisa berpikir secara kritis bagaimana caranya supaya kita bisa membawa Indonesia kepada arah yang lebih baik. Para pejuang telah memberikan kemerdekaan, dan sekarang tugas kita sebagai generasi bangsa, bagaimana caranya agar kita bisa memberikan kemajuan bagi negara Indonesia dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Caranya adalah melalui pendidikan. Kita tingkatkan wawasan kita agar kita tidak lagi dibodohi oleh para penjajah, dan supaya penjajahan yang terjadi di abad masa lalu tidak terulang lagi di abad sekarang.